warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melisa Cantika Rizky Fitri, NIM 1909511112. Saya dari kelas D, merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Melalui video kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang salah satu materi dalam mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Veteriner, yaitu topik 3 tentang media pertumbuhan bakteri dan jamur. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Bakteriologi dan Mikologi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, saya Melisa Cantika Rizky Fitri, NIM 1909511112, akan menerangkan materi tentang media pertumbuhan bakteri dan jamur. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian, manfaat, dan fungsi media. Baik, yang pertama ada pengertian. Media pertumbuhan bakteri dan jamur adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Lalu yang kedua ada manfaat dan fungsi media. Media berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Guna kepentingan mengidentifikasi bakteri, perlu mempelajari morfologi serta sifat dari bakteri tersebut. Yang kedua ada komposisi pertumbuhan. Komposisi pertumbuhan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada tingkat keasaman atau pH. Kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH sekitar netral dan pH 4,6 sampai 7,0 merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri. Sedangkan kapang dan kamir tumbuh pada pH yang lebih rendah. Lalu yang kedua ada suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, mikroba dibagi atas 3 kelompok, yaitu psikrofil yang memiliki kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 0 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua ada mesofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan 20 sampai 45 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada termofil, yaitu mikroba yang suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat Celcius. Yang ketiga ada nutrien. Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya, memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur dasar tersebut yaitu karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Yang keempat ada oksigen. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kebutuhan tersebut, mikroba dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada aerob, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang kedua anaerob, yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Yang ketiga ada anaerob fakultatif, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Yang keempat ada mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Yang kelima ada tekanan osmosis. Suatu tekanan osmosis akan sangat mempengaruhi bakteri. Jika tekanan osmosis lingkungan lebih besar atau hipertonis, sel akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, tekanan osmosis lingkungan yang hipotonis akan menyebabkan sel membengkak dan juga dapat mengakibatkan rusaknya sel. Jadi, untuk mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmosis yang sesuai. Lalu yang terakhir ada sterilitas. Media harus dalam keadaan steril. Artinya, sebelum ditanami bakteri,
media tersebut tidak ditumbuhi oleh mikroba lain. Lalu yang ketiga ada macam-macam media. Media untuk kultur bakteri dalam mikrobiologi dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan bentuk, berdasar komposisi atau susunannya, dan berdasarkan fungsinya. Macam-macam media berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada media padat. Media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemandang kurang lebih 15% agar sehingga media menjadi padat. Pada media ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis menurut bentuk dan wadah, yaitu media tegak, media miring, dan media lempeng. Media tegak menggunakan tabung reaksi yang ditegakkan sebagai wadah. Media miring menggunakan tabung reaksi yang dimiringkan, sedangkan media lempeng menggunakan petri dish atau plate sebagai wadahnya. Yang kedua ada media semi padat atau semi cair, merupakan media yang mengandung agar kurang dari yang seharusnya, kurang lebih 0,3% sampai 0,4%, sehingga media menjadi kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak menggunakan air dan hidup anaerobik dan untuk melihat pergerakan mikroba. Lalu yang ketiga ada media cair. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat. Umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Jika ke dalam media tidak ditambahkan zat pemadat, umumnya dipergunakan untuk pembiakan mikroalga, tetapi juga mikroba lain, terutama bakteri dan ragi. Lalu berdasarkan komposisi atau susunannya. Yang pertama ada media alami atau non-sintesis. Media ini disusun dari bahan-bahan alami seperti kentang, tepung, daging, telur, ikan sayur. Contohnya tomato juice agar. Yang kedua ada media semi-sintesis. Merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintesis. Contohnya kaldu nutrisi. Kaldu nutrisi ini disusun dari pepton 10,0 gram, ekstrak daging 10,0 gram, NaCl 5,0 gram, dan Aquades 1000 ml. Dan yang terakhir ada media sintesis, yaitu media yang disusun dari senyawa kimia yang jenis dan takarannya diketahui secara pasti, yaitu McConkey agar. Dan yang terakhir, macam-macam media berdasarkan fungsi dibagi menjadi 6, yaitu media umum, media diferensial, media selektif, media diperkaya atau enrichment, media uji atau identifikasi, dan media perhitungan jumlah mikroba. Macam media berdasarkan fungsi, yang pertama ada media umum. Media ini mengandung bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya nutrien agar dan blood agar. Yang di atas berwarna kuning ada nutrien agar dan yang di bawah ada blood agar. Lalu yang kedua ada media diferensial. Media ini digunakan untuk membedakan suatu bakteri dengan bakteri lainnya. Contohnya media triple sugar iron agar dan media sulfit indol motility. Yang di bawah ini ada gambar media sulfit indol motility dan yang di samping ada gambar media triple sugar iron agar. Lalu yang ketiga ada media selektif. Media selektif adalah media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara jenis mikroba yang lain terhambat. Contohnya McConkey agar atau MCA. Lalu media yang keempat yaitu media diperkaya atau enrichment. Media ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Media tersebut memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Contohnya yaitu kaldu selenit atau kaldu tetrathionat untuk memisahkan bakteri Salmonella typhlosa dari tinja.
Lalu yang kelima ada media uji atau identifikasi. Adalah media yang digunakan untuk mengidentifikasi mikroba. Contohnya adalah Muller Hinton agar. Dan yang terakhir ada medium perhitungan jumlah mikroba, yaitu medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Misalnya medium untuk menghitung jumlah bakteri E. coli air sumur. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah!